Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, peserta sosialisasi Ibu Pot pada pagi hari ini, saya ucapkan pertama-tama selamat datang di kegiatan sosialisasi ini. Perkenalkan, nama saya Andita Zulmir. Bapak Ibu, Rizkatama, saya adalah account representatif dari kegiatan, nama saya account representatif kawasan dan konsultasi 4 yang pada pagi ini akan memberikan materi terkait dengan SPT masa PPH pasal 22 dan juga bukti potong. PPH pasal 23 ya, dan juga bukti potong PPH pasal 23. Untuk menyingkat waktu, mungkin sebelum acara, bagi Bapak Ibu yang sudah join di Zoom meeting kami, dipersilakan untuk mengetikkan namanya dan juga dari perusahaan apa di kolom chat ya sebagai bahan absensi kami. Kemudian apabila ada trouble terkait audio bisa diinfokan juga lewat chat. Kemudian nanti di akhir sesi kita akan buka sesi pertanyaan di mana bisa menyampaikannya lewat chat juga atau mungkin secara langsung di Zoom meeting kali ini, gitu ya. Oke. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pemaparan dari saya, yaitu terkait dengan SPT masa dan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 2326. Next. Baik, Bapak Ibu, jadi pada pagi hari ini ada dua hal yang akan kita sampaikan, yaitu pertama terkait Per 04 BJ 2017 terkait bentuk dan tata cara pengisian bukti potong dan PPH pasal 23, dan yang kedua nanti di slide berikutnya akan ada paparan terkait Ibu Pot. Nah, ini yang termasuk yang terobosan baru di Direktorat Jenderal Pajak. Baik, pertama mungkin terkait aplikasi Ibu Pot sendiri ini sudah berjalan beberapa tahap, mulai dari tahun 2017 sudah mulai diimplementasikan, namun baru 2020 ini direncanakan nanti pada akhirnya akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Ya, khusus untuk yang masa Agustus 2020 nanti, ini diberlakukan bagi seluruh wajib pajak terdaftar di KPP Pratama se-Indonesia, khusus yang berstatus PKP. Ya, kemudian rencananya nanti untuk yang seluruh non-PKP terdaftar, itu akan diimplementasikan mulai masa September 2020. Next. Baik. Bapak Ibu, apa sih latar belakang terkait Ibu Pot ini? Ya, yang pertama yaitu jelas memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT masa PPH pasal 23 dan atau pasal 26 ya. Yang kedua, memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti pemotongan. Dan yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak pemotong PPH pasal 23 dan atau pasal 26 ya. Jadi inilah latar belakang diimplementasikannya dan juga diluncurkannya aplikasi Ibu Pot. Kemudian ini dasar hukumnya Bapak Ibu, ada beberapa, mulai dari Undang-Undang KUP, kemudian Undang-Undang PPH, PP nomor 74 2011, kemudian beberapa PMK, yang terakhir PMK 12 tahun 2017. Next. Ya. Terkait dengan Per 04 PJ 2019 ini, Bapak Ibu, ini adalah ikhtisarnya atau ringkasannya. Ya, di situ akan mengatur terkait dengan definisi dulu, kemudian nanti ada pasal 2 kewajiban, pasal 3 bentuk SPT dan bukti pemotongan, kemudian pasal 4 ketentuan dan sebagainya. Ya, jadi
untuk mempelajari terkait peraturan ini adalah ringkasannya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Next. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan bukti pemotongan? Ya, sesuai dengan di Per 04, bukti pemotongan PPH pasal 23 atau 26. Selanjutnya disebut bukti pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh pemotong PPH pasal 23 atau 26 sebagai bukti pemotongan atau pertanggungjawaban atas dan pertanggungjawaban atas pemotongan yang dilakukan. Ya, ini definisi Bapak Ibu. Next. Bukti pemotongan juga terkait dengan ini Bu, Bapak Ibu, ada juga tentang bukti pemotongan pembetulan dan juga bukti pemotongan pembatalan. Ya, definisinya untuk yang pembetulan yaitu bukti pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian bukti pemotongan yang telah dibuat sebelumnya. Ya. Kemudian untuk bukti pemotongan pembatalan yaitu bukti pemotongan yang dibuat untuk membatalkan bukti pemotongan yang telah dibuat sebelum karena adanya pembatalan transaksi. Ya. Jadi dua hal ini yang juga nanti bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Selain membuat bukti potong yang awal, ya, yang statusnya normal, kemudian nanti ada bukti potong yang pembetulan dan pembatalan. Next. Terkait dengan aplikasi e-Bupot sendiri, ya definisinya yaitu sebuah perangkat lunak yang disediakan di laman milik DJP atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat bukti pemotongan, membuat dan melaporkan SPT massa PPH pasal 23 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi ini adalah bentuk elektronik dari SPT massa yang biasa dilaporkan dalam bentuk kertas ya. Jadi sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah menjalankan yang terkait kebijakan faktur pajak misalnya atau pelaporan SPT massa PPN itu sudah secara elektronik, kemudian juga SPT massa PPH pasal 21. Nah, sekarang ini SPT massa PPH 22 pasal 23 ini juga dengan bukpotnya akan diimplementasikan, akan dibuat dalam bentuk elektronik. Next. Ya. Dalam aplikasi Bupot sendiri dikenal juga dengan tanda tangan elektronik Bapak Ibu, ya, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. Yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi, ya. Mungkin sudah familiar juga terkait ini, tanda tangan elektronik. Juga ada juga namanya sertifikat elektronik atau digital certificate, ya. Ini juga pasti sudah sangat familiar. Gunanya apa? Menunjuk status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Next. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kewajiban pemotong PPH pasal 2326. Ya, yang pertama yaitu membuat dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap transaksi. Yang pertama. Yang kedua, setiap pemotong wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT ke KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, pemotong tidak wajib menyampaikan SPT massa apabila jika tidak ada transaksi pemotongan. Ya. Misalnya nihil, kecuali terdapat SKB dan atau surat keterangan domisili dan atau DTP. Seperti itu. Next. Ya Bapak Ibu, bentuk SPT massa dan bukti pemotongannya, ya, yang untuk yang pertama SPT massa ya terdiri dari induk, kemudian daftar bukti pemotongan, yang ketiga daftar SSP, BPN dan atau bukti PBK. Nah, untuk bukti pemotongan sendiri terdiri atas bukti pemotongan PPH pasal 23 dan bukti pemotongan PPH pasal 26. Kemudian
SPT massa dan bukti pemotongan dapat berbentuk yang pertama formulir kertas atau hard copy atau dokumen elektronik. Next. Ya, ini Bapak Ibu ketentuan terkait penerbitan bukti pemotongan ini ada di pasal 4 per 04 2017 yang dimaksud ini adalah pertama bukti pemotongannya hanya satu untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak dan satu masa pajak ya. Itu ketentuannya. Nah, pemotong pajak dapat membuat satu bukti pemotongan untuk menggabungkan dua atau lebih transaksi selama memenuhi ketentuan di atas ya. Jadi apabila Bapak Ibu misalnya bertransaksi dengan satu wajib pajak, kemudian ada beberapa dalam satu masa pajak itu ada beberapa transaksi ya. Selama masih memenuhi ketentuan tersebut itu bisa digabungkan dalam satu bukti potong. Seperti itu. Next. Oke, ini SPT masa yang formulir kertas Bapak Ibu. Ini ketentuannya adalah yang bisa melaporkan dalam bentuk formulir kertas, yaitu melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan atau pasal 26 tidak lebih dari 20 bukpot dalam satu masa. Ya. Dan menerbitkan bukpot dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 100 juta rupiah dalam satu bukti pemotongan Bapak Ibu. Jadi ditekankannya dalam satu bukti pemotongan. Apabila ada beberapa bukti pemotongan, nilainya itu lebih dari 100, jelas itu sudah tidak memenuhi kriteria tersebut sehingga harus secara elektronik. Apa saja lampirannya Bapak Ibu? Ya, yang pertama ada bukpot, kemudian kedua SSP atau BPN, ketiga bukti PBK dan lain-lain ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah terbiasa melaporkan secara manual, ini sudah terbiasa mungkin dengan lampiran-lampiran seperti ini ya. Ada juga fotokopi surat keterangan bebas ya, surat keterangan domisili dan fotokopi SPT massa yang dibetulkan. Ini khusus untuk yang pembetulan. Next. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan SPT massa untuk yang elektronik ini atau lewat Ibu Pot ini? Ya, kriterianya adalah satu, melakukan pemotongan PPh lebih dari 20 bukti pemotongan dalam satu masa pajak ya. Kalau tadi maksimal 20 ya. Kalau SPT elektronik ini jika lebih dari 20. Kemudian menerbitkan bukti pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 100 juta dalam satu bukti pemotongan ya. Kemudian sudah pernah menyampaikan SPT massa elektronik ya. Jadi apabila sebelumnya sudah menyampaikan secara elektronik, jelas Bapak Ibu sudah terikat dengan ketentuan bahwa pelaporan berikut-berikutnya itu wajib menggunakan secara elektronik. Kemudian kriteria yang keempat, terdaftar di KPP Madya, KPP Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Nah ini untuk khusus yang WP yang terdaftar di KPP berikut ini, apapun kriterianya, kalau sudah terdaftar di KPP yang disebutkan tadi ini wajib melakukan pelaporan secara elektronik. Ya, lampirannya apa? Lampirannya berupa file hasil pemindaian atau scan SKD ya, atau surat keterangan domisili dalam bentuk PDF ya. Jadi kalau tadi yang kertas itu lampirannya cukup banyak Bapak Ibu, ini hanya satu saja ya lampirannya. Karena elektronik ini jelas sudah web based, jadi semua data itu sudah ada di aplikasinya Bapak Ibu. Jadi sangat memudahkan. Next. Oke, bagaimana syarat untuk menggunakan aplikasi Ebupot ya Bapak Ibu? Pertama wajib pajak ini wajib ya untuk wajib memiliki EVIN Bapak Ibu. Ya, entah itu dengan mendaftarkan secara mandiri atau meminta aktivasi melalui KPP ya, atau datang langsung ke KPP meminta aktivasi EVIN ya. Nah, EVIN itu sendiri digunakan untuk mendaftarkan akun DJP online ya. Bapak Ibu pasti sudah sangat familiar, apalagi yang terbiasa melapor e-filing ya. EVIN ini sebagai syarat untuk pendaftaran DJP online dan juga nanti ketika ada password yang misalnya terlupa, kemudian istilahnya lupa emailnya begitu, mau mengganti itu menggunakan EVIN itu tadi. Nah, jika sudah memiliki EVIN dan terdaftar DJP online Bapak Ibu,
Bapak Ibu login ke DJP Online pada website djponline.pajak.go.id dengan menggunakan akun yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian mendaftarkan diri, mendaftarkan username dan passwordnya, kemudian mendapatkan, oke, ini ada syarat tambahan ya, yaitu menggunakan aplikasi Bupot ini memerlukan syarat digital certificate ya, atau sertifikat digital ya. Next. Jadi tanpa sertifikat digital ini masih belum bisa. Nah, bagaimana mengurusnya ya Bapak Ibu terkait digital certificate ini? Ya, WP bisa datang langsung ke KPP untuk meminta pembuatan DC-nya. Nanti KPP akan memberikan digital certificate-nya langsung ke wajib pajak. Nah, apabila sudah memiliki DC, silakan login ke DJP Online, kemudian lakukan proses-proses terkait dengan pelaporan pembuatan bukpot dan pelaporan SPT-nya secara online ya. Kemudian setelah submit nanti akan menerima BPE. Seperti itu. Nanti akan kita jabarkan lebih lanjut di slide berikutnya terkait aplikasi eBupot. Next. Baik Bapak Ibu, penerbitan bukti potong PPA pasal 23 atau 26 ini ada memiliki beberapa tata cara. Ya, yang pertama ada standarisasi nomor bukti pemotongan ya. Jadi untuk nomornya sudah standar, sudah ada pengaturannya untuk yang 2 digit di depan berapa, sisa digit di belakang ini berapa. Kemudian nomor urut diberikan secara berurutan, penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik. Nomor urut bukti pemotongan pada aplikasi eBupot di-generate oleh sistem. Ya. Jadi ini yang membedakan lagi. Untuk yang eBupot sudah ada otomatis penomoran otomatis oleh sistemnya. Ya. Kemudian untuk yang kertas dan elektronik ini nomornya terpisah, begitu. Ya, jadi tidak bercampur. Untuk satu urutan nomor itu ada kertas atau yang elektronik, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah masing-masing. Kemudian yang keempat, nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan atau pembatalan ya. Jadi tidak seperti misalnya kasusnya di e-faktur Bapak Ibu ya. Nomor faktur itu apabila ada pembetulan menggunakan nomor baru. Nah, ini tidak berubah. Jadi satu nomor untuk pembetulan maupun pembatalan ya. Kemudian yang kelima, nomor tidak tersentralisasi ya. Nomor dibuat untuk masing-masing pemotong pajak ya. Jadi unik begitu. Next. Oke. Selanjutnya yang kedua, mencantumkan NPWP atau NIK ya. Jika tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, mencantumkan nomor dan tanggal SKB ya. Kemudian yang keempat, mencantumkan tanggal pengesahan SKD atau surat keterangan domisili. Yang kelima, menandatangani bukti pemotongan. Nah, kalau menggunakan eBupot ini tanda tangannya berupa elektronik ya. Ini sudah melekat pada digital certificate-nya. Kemudian yang keenam, satu bukti pemotongan untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Next. Ya, bagaimana bentuk dan isi formulirnya Bapak Ibu? Ya seperti ini. Untuk yang SPT masa PPH 23 atau 26 yang berbentuk kertas, Bapak Ibu, ini mungkin bisa dicermati khususnya bagi yang nanti belum untuk mengimplementasikan eBupot secara secara elektronik tadi ya. Next. Ya, seperti ini bentuknya, mungkin ini tidak banyak yang berubah ya dari sebelumnya ya, terkait dengan bukti bentuk isi formulir ini. Ya, ini untuk yang formulir bukti pemotongan. Ya, jadi dirinci Bapak Ibu dari masing-masing bukti potong ini berapa jumlahnya, kemudian masing-masing rincian itu ada isian terkait dengan NPWP, nama, kemudian jumlah bruto,
dan PPh yang dipotong. Next. Ya, ini mungkin yang baru Bapak Ibu, ada namanya formulir daftar surat setoran pajak, kemudian bukti penerimaan negara dan atau bukti pemindah bukuan untuk penyetoran PPh pasal 23 dan atau pasal 26 ya. Ini daftar SSP-nya ya. Jadi dirinci seperti ini untuk mengakomodir misalnya lebih dari satu SSP untuk penyetoran pajaknya. Next. Ya, ini formulir bookpotnya, Bapak Ibu, yang secara kertas seperti ini. Ya, next. Ini yang pasal 26 juga, ini bisa nanti dicermati, Bapak Ibu, kalau ingin memperoleh materinya juga bisa. Ya, kita masuk ke pembetulan SPT. Nah, apa penyebab pembetulan SPT? Yang pertama bisa karena kesalahan pengisian bookpot, ya. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Pemotong pajak melakukan pembetulan bukti pemotongan, ya. Kemudian melampirkan bukti pemotongan pembetulan dalam SPT pembetulannya. Kemudian penyebab kedua ada pembatalan transaksi. Pemotong pajak melakukan pembatalan bukti pemotongan, ya. Kemudian yang kedua melampirkan bukti pemotongan pembatalan. Baik, ya. Next slide, bisa? Ya, ini beberapa ketentuan terkait pembetulan bukti pemotongan, Bapak Ibu. Yang pertama, pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada bukti pemotongan, kecuali untuk nomor bukti pemotongan ya. Jadi ini semua bagian pada bukti pemotongan itu bisa dibetulkan, kecuali nomornya. Karena seperti tadi, nomor bukti pemotongan tetap seperti nomor di awal. Tidak ada perubahan walaupun ada pembetulan maupun pembatalan. Yang kedua, nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembetulan adalah sama dengan nomor pada bukti pemotongan sebelum dibetulkan. Ya, ini menegaskan yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembetulan. Yang keempat, pemotong pajak harus melampirkan bukti pemotongan yang dibetulkan dengan bukti pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Ya, jadi begini Bapak Ibu, bukti pemotongan yang sebelumnya dibetulkan itu dilampirkan juga. Jadi bukti pemotongan yang lama silahkan lampirkan bersamaan dengan yang dibetulkan. Jadi ada dua bookpot di sini dan dilampirkan di dalam SPT pembetulan. Next. Ya, next. Baik. Bagaimana dengan pembatalan bukti pemotongan? Ya, beberapa ketentuannya yaitu pertama, pembatalan bookpot dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh 23 dan atau 26 ternyata dibatalkan ya. Berarti transaksinya harus batal dulu baru bisa mengajukan pembatalan. Yang kedua, nomor yang dicantumkan dalam bukti pemotongan pembatalan sama dengan nomor bookpot sebelum dibatalkan ya. Sudah jelas mungkin menurut saya yang ini. Yang ketiga, pemotong pajak harus mengisi kolom penghasilan bruto jumlahnya dan kolom PPh yang dipotong dengan nilai 0 ya. Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada bukti pemotongan yang dibatalkan. Jadi di sini nilai bruto dan PPh-nya itu dinolkan kembali. Jadi misalkan ada transaksi nilainya misalnya 1 juta, kemudian dilakukan pembatalan itu dibuat bukti potong yang sama, tapi yang membedakan adalah nilainya ya dienolkan gitu. Yang keempat, Bapak Ibu, pemotong pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya bukti pemotongan pembatalan. Dan yang terakhir, pemotong pajak
harus melampirkan bukti potong yang dibatalkan dengan bukti pemotongan pembatalan. Ya. Untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan. Apabila SPT tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas. Ya. Jadi ini sama seperti tadi yang pembetulan, kalau pembatalan juga sama. 2 bukti pot yang dilampirkan di SPT pembetulan. Next. Baik. Nah, ada juga suaranya. Masalah sendiri. Oke, ketentuan penambahan bukti pemotongan Bapak Ibu. Jadi ini ada bukpot bisa ditambahkan ya. Artinya ada kesempatan untuk menambahkan bukti pemotongan ya. Yang pertama, penambahan bukti pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPH, tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan bukpot ya. Apakah itu misalnya tersusul atau terlupa, itu bisa dilakukan penambahan bukpot. Nomor urut yang dicantumkan dalam bukpot tambahan adalah lanjutan dari nomor urut bukti pemotongan yang telah diterbitkan. Ya. Jadi sebelumnya diterbitkan bukti potong, nomor untuk yang penambahan ini adalah nomor lanjutannya. Yang ketiga, dalam hal penambahan bukpot terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka nomor urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari nomor urut bukpot yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi. Misalkan mau menerbitkan bukpot untuk transaksi tahun 2018, sementara sekarang sudah 2020. Berarti untuk bukpotnya menggunakan nomor urut yang terakhir di tahun 2018 tadi, melanjutkan nomor yang itu, seperti itu. Kemudian berikutnya masa pajak yang dicantumkan dalam bukti pemotongan tambahan adalah masa pajak terjadinya transaksi yang terutang PPH 23 atau 26 tersebut ya. Ini sudah jelas mungkin. Kemudian berikutnya tanggalnya adalah tanggal diterbitkannya bukpot tambahan. Kemudian pemotong pajak membutuhkan SPT masa yang telah dilaporkan. Seperti itu. Jadi ketika ada penambahan bukti potong, SPT-nya juga masa di mana transaksi itu terjadi yang terutang PPH-nya itu juga dilaporkan. Next. Ya, Bapak Ibu, apa akibat pembetulan bukti pemotongan? Ya, jumlah PPH yang dipotong pada bukti pemotongan pembetulan dibandingkan dengan bukti pemotongan yang dibetulkan. Ini perbedaannya di sini ya. Nah, yang pertama itu tidak ada kelebihan atau kekurangan pemotongan, sama ya. Jadi apabila ada pembetulan, nilainya tidak berubah, bisa saja ya. Kemudian yang kedua ada terdapat kekurangan pemotongan. Jadi kurang dipotong ya atau kurang bayar gitu kan. Nah, solusinya adalah pemotong melakukan penyetoran atas kekurangan pemotongan sebelum menyampaikan SPT ya. Menyetorkan sisa yang kurang potong tadi. Nah, apabila yang berikutnya terdapat kelebihan pemotongan, nah ini pihak yang dipotong ya. Ini kita membicarakan pihak yang dipotong ya. Berarti kalau yang tadi kan pemotong ya. Kalau kurang potong, pemotong yang menyetorkan sisanya. Nah, kalau lebih potong, ini pihak yang mengajukan. Pihak yang mengajukan permohonan ini adalah pihak yang dipotong ya. Permohonan apa Pak Ibu? Yaitu permohonan PMK 187/2015. Ini terkait dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Next. Waktunya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini beberapa perbedaan ya terkait per 53 yang 2019 dengan per 04 terkait case-nya pemotong yang salah mengisi data di Bupot ya. Ini pada garis besarnya adalah ini yang per 04 ini melegalkan mekanisme pembetulan Bupot. Jadi sebenarnya di peraturan sebelumnya itu tidak ada aturannya. Tapi di per 04 ini kita akomodir ya dengan alasan seperti yang tertera. Ya. Next. Nah, ini juga perbedaan terkait pemotong membatalkan transaksi. Sama di per sebelumnya itu tidak ada aturan pembatalan. Untuk per 04 ini kita sama melegalkan mekanismenya. Jadi sebenarnya
prakteknya sudah ada, ya, sudah istilahnya lumrah kita sebutnya gitu, tapi dasar hukumnya belum ada. Nah, sehingga terbitlah Per 04 ini untuk melegalkan mekanisme tersebut. Next. Oke. Ketentuan lainnya Bapak Ibu, ini selain WP yang ditetapkan dengan Cap Dirjen, tetap mengacu pada aturan Per 53 PJ 2019. Nah, back lagi. Oke. Kemudian penyampaian SPT masa PPh dan atau pembetulan untuk masa pajak sebelum berlakunya Per Dirjen ini mengacu pada aturan yang lama yaitu Per 53. Ya. Kemudian yang ketiga ketentuannya yaitu Per Dirjen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ya pada tahun 2017. Next. Baik. Next. Ya, ini singkat terkait, ini saya akan sampaikan singkat Bapak Ibu, tata cara permintaan sertel ya atau sertifikat elektronik atau digital certificate ya. Ini mengacu pada Per Dirjen nomor Per 04 PJ 2020 ya. Next. Ya, ini Bapak Ibu, JJP dapat memberikan sertel kepada wajib pajak untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik atau LPSE ya. Nah, untuk poin A dan B, ini NSFP maupun pembuatan FP elektronik atau e-faktur, ini khusus untuk yang faktur pajak ya, penerbitan faktur pajak dan pelaporan PPN ya. Ini syaratnya dikukuhkan sebagai PKP, kemudian yang kedua memiliki akun PKP yang telah diaktifasi. Ya. Kemudian ada layanan lainnya selain yang dua ini, Bapak Ibu, yaitu pembuatan buklet elektronik atau e-bukpot, kemudian pengajuan surat keberatan elektronik, kemudian pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT secara elektronik, kemudian pengungkapan ketidakbenaran perbuatan WP secara elektronik, dan LPSE lainnya. Jadi ada beberapa layanan yang mengharuskan adanya digital certificate ini. Next. Bapak Ibu, bagaimana tata cara permintaannya? Ya, wajib pajak badan maupun instansi atau pribadi ini bisa mengajukan secara elektronik maupun tertulis ya, Bapak Ibu. Apabila secara elektronik ini ketentuannya apabila sudah tersedia salurannya, kemudian bisa secara tertulis ke KPP atau KP2KP ya. Ini dilakukan secara bersamaan atau terpisah dari saat permohonan NPWP apabila ini WP baru ya Bapak Ibu. Ya. Kalau memang sudah terdaftar lama bisa mengajukan terpisah pastinya. Ini jangka waktunya 1 hari kerja. Apa persyaratannya Bapak Ibu? Yang pertama mengisi formulir permintaan SE, kemudian mempersiapkan paspes, dan yang ketiga melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentifikasi identitas. Next. Ya ini sekilas tata cara permintaan sertifikatnya Bapak Ibu. Untuk orang pribadi, yang orang pribadi atau wajib. Oke, untuk orang pribadi, kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain atau wakil wajib pajak warisan belum terbagi. Ya, syaratnya apa? Melampirkan KTP atau paspor dan NPWP. Ya, yang asli saja berarti ya, bukan fotokopi ya, menunjukkan. Nah, apa ini maksudnya kondisi tertentu ini ya? Jadi bisa diwakilkan nih orang pribadi atau WP warisan belum terbagi, sedang dalam perawatan di rumah sakit, kemudian menjalani masa hukuman atau kondisi tertentu lainnya. Tentunya dengan ada dokumen pendukung. Nah, bagaimana dengan wajib pajak badan Bapak Ibu? Bagaimana mengurusnya? Ini salah satu pengurus yang ditunjuk mewakili badan atau pimpinan cabang untuk WP badan dengan status cabang ya. Nah, pengurus adalah orang yang ternyata mempunyai wewenang, tercantum dalam SPT tahunan PPh Badan dan memiliki surat pengangkatan sebagai pengurus. Ya. Menunjukkan KTP atau paspor dengan NPWP dan aktanya. Next. Ya, ini tata caranya permintaan sertifikat elektronik. Ini persyaratan Bapak Ibu, mungkin bisa dibaca nanti di Per-nya. Dan nanti kita bisa bahas lebih rinci lagi jika ada pertanyaan. Next. Ya,
Setel ini berlaku 2 tahun sejak diterbitkan, Bapak Ibu, sejak diberikan, dan wajib mengajukan permintaan kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut. Apabila sertifikat elektronik akan berakhir, itu dapat diajukan kembali. Apabila terjadi penyalahgunaan SE juga bisa diajukan lagi dan sebagainya. Next. Mungkin itu dulu Bapak Ibu terkait dengan Per 04 dan juga tadi terkait dengan Per 04 2020 terkait dengan sertifikat elektronik. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan, jangan ragu-ragu, langsung chat saja di chat room kami sehingga tidak kelupaan. Nanti bisa dijawab di akhir sesi. Kita akan membahas terkait dengan aplikasi IbuPot-nya Bapak Ibu ya. Sebagai gambaran awal bagaimana aplikasi ini bekerja. Kemudian nanti Bapak Ibu mungkin sudah punya seperti tadi tahu tata caranya, step-stepnya sehingga lebih familiar dengan nanti aplikasinya. Ya Bapak Ibu, jadi aplikasi IbuPot ini sendiri seperti yang saya singgung di awal tadi, implementasinya dilakukan secara bertahap, dan untuk yang masa Agustus 2020 akan diimplementasikan ke seluruh PKP ya yang sudah terdaftar di seluruh Indonesia. Dan rencananya nanti 1 bulan berikutnya masa September 2020 ini akan diimplementasikan ke semuanya ya, baik PKP maupun non PKP. Jadi menurut saya penting bagi Bapak Ibu sebagai pihak yang selama ini juga mengurus masalah perpajakan perusahaan ini untuk mengetahui tata cara terkait pelaporan secara elektronik ini. Ya Bapak Ibu, IbuPot ini sendiri bedanya dengan ISPT ya, mungkin itu yang sebelumnya yang untuk pelaporan ISPT. Yang pertama itu secara web ya Bapak Ibu, kalau IbuPot ini. Jadi web base ya, di laman DJP online. Kalau sebelumnya di ISPT itu kan desktop base ya, jadi diinstal di laptop masing-masing. Kalau ini web base. Kemudian bukti potongnya itu online ya Bapak Ibu. Jadi nomor bukpotnya itu by system ya, kemudian tanda tangan juga elektronik. Kalau ya ISPT bukti potongnya offline ya. Kemudian yang IbuPot itu juga ada sertifikat elektronik sehingga memungkinkan untuk lapor SPT secara online. Kalau di SPT bisa secara online maupun secara offline. Kemudian apa sih keunggulannya Bapak Ibu aplikasi IbuPot ini ya? Yang pertama itu aksesnya via browser ya. Jadi semacam ya kita lapor e-filing ya. Itu bisa dibuka di mana saja, tidak harus terpaku pada satu komputer, bisa juga dibuka di berbeda PC-nya. Kemudian yang kedua terintegrasi dengan DJP online dengan fitur tanda tangan elektronik ya. Yang ketiga adanya aktivasi event tentu saja untuk DJP online-nya, kemudian aktivasi akun DJP online. Nah, yang ditekankan di sini adalah perlu mendaftar kepemilikan file sertifikat elektronik. Tapi bagi yang sudah sebelumnya menggunakan e-faktur itu sama ya, sudah punya DC atau digital certificate e-faktur, untuk e-faktur tidak perlu lagi mendaftarkan lagi ya. Baik Bapak Ibu, kemudian terkait IbuPot ini jelas kita tadi menggunakan sertifikat elektronik, kemudian penomoran BUPOT juga unik per pemotong ya, seperti yang sudah saya paparkan tadi. Baik, beberapa fitur dari IbuPot ini. Yang pertama yaitu ada tentu saja dashboardnya, pelaporan SPT-nya, kemudian nanti di IbuPot ini Bapak Ibu bisa membuat BUPOT secara langsung mengetik di laman webnya atau key in, bisa juga import menggunakan Excel ya. Jadi bagi wajib pajak yang memiliki load BUPOT sangat tinggi, yang harus menginput sekian banyak, mungkin ada puluhan BUPOT,
itu kita bisa mengimport melalui Excel ya. Beberapa fitur yang lain terkait Bupot, iBupot juga ada bisa mengedit Bupotnya, menghapus, membetulkan, memosting, kemudian rekam data, kemudian tanda tangan SPT-nya juga, kemudian bisa mengirim, kemudian verifikasi by QR code. Nah ini juga sesuatu yang mungkin terobosan ya bagi kita, itu bisa melakukan verifikasi apakah memang Bupot ini asli atau tidak gitu kan, menggunakan scan QR code gitu. Selain Bupot juga kita bisa melakukan verifikasi bukti pemotongan bukti penerimaan elektronik Bapak Ibu. Jadi setelah melaporkan SPT, kemudian ada menerima BPE yang secara elektronik. Nah, ini bisa kita verifikasi keasliannya juga melalui QR code itu. Baik, mungkin sambil menunggu slide-nya, ini ada pertanyaan ya Bapak, Ibu. Kalau sudah daftar sertifikat elektronik, berarti fitur di DJP akan nambah iBupot. Ya, ini pertanyaan ya. Ini betul berarti Bapak Ibu. Jadi di DJP online nanti akan menambah fitur iBupot. Nah, tapi ketentuannya tadi harus memiliki sertifikat elektronik dulu. Ya, memang sebelumnya sudah lapor SPT 21 ya lewat DJP online. Nah, karena bagaimana kenapa belum ada iBupot ya memang karena belum diimplementasikan ya, artinya masih terbatas wajib pajaknya. Kemudian nanti ketika sudah memperoleh sertifikat elektronik sudah muncul nanti di channel di DJP online-nya. Baik. Pertanyaan dari Pak Abdi ya. Pertanyaan dari Pak Abdi Satria dari Indomobil. Yang pertama, apa sanksi jika ada pembetulan atau pembatalan iBupot jika SPT-nya sudah dilaporkan? Baik. Sebenarnya kita mengacu lagi terkait sanksi Bapak Ibu, kita kembali ke KUP ya. Jadi kalau memang misalnya bukti potongnya ada pembetulan ataupun pembatalan, oh iya, itu tidak ada sanksinya ya terkait itu ya. Nah, kembali lagi seperti biasa ketika misalkan lapor SPT, ketika ada SSP yang misalkan telat bayar ya, atau misalnya lewat dari jangka waktu pembayaran seharusnya penyetoran PPA 23-nya, nah itu dikenai sanksi seperti itu. Dan juga misalnya keterlambatan pelaporan SPT-nya, ya kan. Jadi kalau misalnya SPT-nya telah lapor lewat dari tanggal 20 misalnya, itu ada sanksinya kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau untuk yang pembetulan dan pembatalan iBupot itu sendiri tidak ada sanksinya. Nanti ketika akhirnya menimbulkan kurang bayar ketika sudah dihitung kembali, nah kurang bayar itu kan berarti membayarnya lewat dari tanggal seharusnya kan. Nah itu akan ada sanksinya terkait itu. Seperti itu. Seperti biasa prakteknya seperti kita lapor secara manual begitu. Sudah ya? Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin tadi slide-nya apakah sudah muncul Bapak Ibu? Mohon konfirmasinya di chat grup. Ya, bagi yang belum bisa mendengar suaranya mungkin bisa diaktifasikan dulu ininya Pak, audionya dulu di aplikasi Zoom-nya. Karena yang lain sudah bisa mendengar, ini yang satu peserta belum bisa mendengar. Mungkin masalahnya di lokalnya Pak. Baik, sudah terlihat slide-nya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Kita lanjutkan ya, nanti kita sambung sesi pertanyaannya Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan sedikit terkait dengan iBupot. Ini overview sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi iBupot ini memang dimudahkan terkait dengan aksesnya. Jadi tidak desktop based lagi, tapi web based ya.
dan lainnya. Beberapa fiturnya Bapak Ibu di sini ada bermacam-macam fitur di dashboard-nya juga. Kemudian tadi bisa untuk membuat bookpot-nya bisa key in, mengetikkan sendiri langsung di webnya atau bisa import Excel dan fitur-fitur lainnya. Kemudian yang nomor 13 dan 14 itu ada fitur scan QR code juga untuk verifikasi. Ya, ini alur penggunaan aplikasi eBookpot Bapak Ibu. Yang pertama tentunya login ya di aplikasi DIP online. Kemudian nanti di halaman eBookpot-nya itu bisa melakukan set penanda tangan siapa yang berhak penanda tangan bookpot. Kemudian buat bookpot 23 atau 26 online-nya ya. Artinya bisa key in atau import Excel. Kemudian berikutnya posting SPT ke SPT-nya. Setelah bookpot dibuat kita posting ke SPT. Kemudian ada perekaman bukti setornya, entah itu lewat SSP atau AD Billing dan PBK. Kemudian yang berikutnya penyiapan SPT berupa set tanda tangan SPT di situ, yang penanda tangannya siapa untuk SPT-nya. Kemudian yang terakhir kirim SPT melalui upload sertifikat elektronik. Ya Bapak Ibu, ini tampilan dashboard-nya Bapak Ibu, SPT-nya untuk yang eBookpot, yang bisa pertama menampilkan juga SPT yang telah terkirim, kemudian yang di bawahnya itu ada daftar bukti potong ya. Jadi ini memang sudah terhimpun di sini baik SPT-nya maupun bukti potongnya. Ya. Di situ ada beberapa tombol yang bisa diklik, ada tombol untuk lihat BPE, kemudian ada tombol untuk lihat bukti potong dari SPT-nya. Ini Bapak Ibu saya sampaikan tadi terkait penandatangan eBookpot, bukti potongnya ini di set siapa saja yang bisa melakukan penandatanganan eBookpot-nya. Ya, sudah full screen ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke penandatangan tadi, sudah ya. Jadi bisa menginput untuk penandatangan bookpot-nya. Selanjutnya ini adalah halaman daftar bookpot 23-nya. Bapak Ibu bisa kita lihat di sini ada daftarnya. Di sini ada beberapa tombol, yaitu ada keterangan terkait status SPT ya. Status SPT-nya ada sudah kirim, belum posting, belum kirim, ganti, hapus, batal. Jadi akan berubah nanti ya, tergantung status dari bookpot itunya. Kemudian ada informasi ref SPT. Jadi ini SPT pembetulan keberapa. Kalau dia memang SPT statusnya normal, berarti dia 0. Pembetulan ke 1 berarti ref SPT 1 dan seterusnya. Ini ada fitur lihat juga untuk melihat bukti potongnya. Ada ubah atau betulkan, kemudian ada hapus atau batalkan, dan juga kirim email ya. Jadi ini Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan bukti potongnya lewat email ke yang dipotong ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Sama ini juga daftar bookpot 26 juga seperti itu tampilannya, tidak ada perubahan. Nah ini Bapak Ibu untuk bisa membuat bukti potong ada ketentuannya, bisa mengisi seperti misalnya tahun pajak, masa pajak, kemudian identitas, dua tadi NPWP maupun NIK. NIK untuk orang pribadi. Kemudian ketika sudah diinput nanti otomatis akan muncul ya. Jadi nama NPWP-nya, kemudian namanya, kemudian alamat dan lain-lain ya, karena sudah tersinkronisasi dengan database kita ya. Kalau NIK gimana? Nah, NIK juga sama. NIK kita menggunakan database dari database yang ada di pemerintah ya. Jadi ketika NIK-nya sudah diinput, otomatis akan muncul informasi terkait yang bersangkutan. Ini untuk bisa menambah Bapak Ibu, ini ada di fitur eBookpot-nya bisa melakukan penambahan bookpot. Kemudian, nah di bawah itu ada pilihan tanpa fasilitas, ya. Apabila memang tidak ada fasilitas terkait pemotongan itu, apabila ada bisa memilih yang di bawahnya.
yang terkait dengan SKB ya. Nah, ini diwajibkan menginput nomor SKB-nya, kemudian tanggalnya ya, tanggal SKB. Kemudian ada fasilitas lain misalkan PPh 23 ditanggung oleh pemerintah ya kan. Nah, ini juga kalau memang ada yang seperti itu bisa dipilih. Ya, lanjut. Eh, di halaman pembuatan bukti potong menginput kode objek pajak Bapak Ibu, kemudian ada penghasilan bruto, bisa tarifnya itu otomatis akan langsung muncul by sistem, kemudian bisa dikalkulasi dengan langsung di tombol hitungnya otomatis ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan langsung muncul PPh yang dipotong berapa. Nah, ini di halaman berikutnya ada identitas pemotong pajak. Ini seperti yang sudah di-set di awal tadi akan muncul di sini. Nah, penanda tangan ini bertindak sebagai apa? Bisa dipilih di situ, kemudian bisa jadi misalnya kuasa ya. Kalau kuasa akan muncul juga, kemudian nama yang dikuasakan siapa akan dipilih di situ. Kemudian akan menyentang pernyataan, kemudian klik simpan. Bupot untuk 26 sama Bapak Ibu juga ketentuannya menginput. Cuma di sini untuk 26 ada tambahan berupa tax ID number atau TIN, kemudian nama dan alamat, kemudian negara, nomor paspor, nomor kita satu kitab. Seperti itu. Jadi ini tidak by system, diinput secara manual. Kemudian ada dokumen referensi bisa ditambahkan. Dokumennya apa, kemudian ini untuk yang bupotnya ya, ini bisa fitur penambahan bupot di sini, sama seperti tadi bisa memilih tanpa fasilitas, kemudian itu tadi untuk yang 26 ya Bapak Ibu, kalau misalnya dia tanpa fasilitas bisa dipilih, kalau memang ada fasilitasnya, misalkan ada P3B, silakan masukkan nomor P3B-nya ya. Begitu juga apabila statusnya DTP ya, ditanggung pemerintah, bisa memilih yang tombol paling bawah. Ini pajak penghasilan dipotong Bapak Ibu, dimasukkan objek pajaknya apa, kemudian jumlah penghasilan brutonya berapa, perkiraan penghasilan itu berapa, kemudian tarif, nanti akan otomatis terkalkulasi. Nah ini Bapak Ibu, apabila tidak ingin ribet lah istilahnya ya, tidak ingin input satu persatu gitu kan di webnya, ini ada fitur import Excel ya. Jadi langsung di halaman unggah bukti potong ini bisa memilih filenya, nanti akan ada proses terkait uploadnya, nanti bisa langsung klik simpan. Nah, apabila sudah di-upload, apabila sudah diimpor di iBupot, ini akan muncul keterangan ya, apakah misalkan statusnya ya, ada error ya, kemudian Excel gagal di DB ke DB, filenya tidak dapat dibuka dan lain-lain. Jadi pastikan bahwa inputan di Excel-nya itu sesuai dengan permintaannya. Apabila tidak sama, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Gitu. Ya, ini untuk statusnya tadi untuk 23 dan 26 apabila muncul keterangan sebagai berikut, ini berarti pesan errornya adalah seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ketika mengupload, nanti akan langsung mengetahui kenapa ada masalah, itu akan ada muncul keterangannya di situ. Kemudian setelah kita input bupot Bapak Ibu, kita posting ke SPT, ya, ini lampiran satunya, kita pilih tahun pajak, masa pajak, kemudian cari, nanti akan langsung muncul list bupotnya ya. Akan tampil semuanya, apabila sudah sesuai, klik posting. Kemudian ini rekam data penyetoran, Bapak Ibu. Ada informasi PP yang dipotong berapa secara kumulatif per masing-masing tadi objek pajak, kemudian ada jenis pajaknya, jenis setoran. Kemudian di kolom bawah Bapak Ibu ada perekaman bukti penyetoran, bisa input bukti setor di situ. Kemudian
setelah di input nanti akan muncul di kolomnya itu. Ya, ini Bapak Ibu cara ini adalah setelah di input ya. Nah, kalau kita klik input tadi, ini ada beberapa kolom yang harus diisi. Yang pertama jenis bukti penyetoran, misalkan SSP atau PBK ya. Jadi misalnya Pak SSP, pilih SSP, kemudian menginput nomor bukti penyetoran atau nomor PBK di kolom yang disediakan, kemudian pilih tahun pajaknya. Nah, kalau untuk yang PBK sama ya tadi, nomor PBK-nya, kemudian bisa dicek PBK, ada tombol cek PBK di situ. Setelah itu klik simpan. Oke, ini daftar SPT-nya Bapak Ibu. Jika sudah tadi klik simpan, akan muncul di halaman persiapannya. Jika sudah siap kirim, maka ada beberapa aksi yang bisa dilakukan, bisa lengkapi atau kirim apabila misalkan ada yang dirasa lupa terinput. Ya. Kalau sudah kirim, nanti akan muncul aksinya berupa melihat SPT-nya dan lain-lain, seperti itu. Ya. Ini posting bukti setor ke SPT, ya. Ini muncul juga seperti ini. Apabila sudah di setor, akan muncul status sudah masuk SPT, seperti itu. Ya, ini penandatangan Bapak Ibu untuk yang setelah bukti penyetoran tadi di posting, kemudian ada penandatangan untuk SPT-nya, apakah sebagai kuasa atau sebagai direkturnya, kemudian pilih namanya, kemudian klik simpan. Nah, setelah selesai tadi lengkapi itu, kemudian kita klik kirim untuk mengirimkan SPT-nya. Ada semacam summaries-nya atau ringkasan terkait data SPT. Ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, ini tampilan setornya, bukti setornya. Ini yang 26. Oke, setelah sampai di tahap kirim SPT, kita akan diminta mengupload sertifikat elektronik ya. Kita milih filenya, kemudian input passphrase, kemudian klik OK. Nah, setelah mengirimkan akan muncul BPE elektroniknya seperti ini, dan di situ ada fitur QR code-nya seperti yang saya singgung tadi, bahwa ini bisa diuji validitasnya atau keabsahannya begitu ya, Bapak Ibu. Kemudian verifikasi bukti potong dan BPE apabila memang ada berarti ditemukan ya, statusnya ditemukan seperti itu. Terima kasih. Ya, itu sekian pemaparan dari saya Bapak Ibu. Sepertinya pertanyaan sudah banyak di kolom chat, mungkin kita akan coba jawab satu persatu. Ya, saya lanjutkan tadi pertanyaan dari Pak Abdi ya. Yang nomor 2, sistem permintaan nomor seri apakah sama dengan e-faktur? Untuk permintaan tidak perlu lakukan permintaan Bapak ya. Jadi nomornya itu sudah tersistem ya. Beda dengan e-faktur di mana memang secara kontinu harus dilakukan permintaan nomor seri ya lewat Enova. Tapi kalau Ibu Pot ini nomor serinya sudah by system. Jadi tidak perlu melakukan permintaan. Baik. Oke. Dari Pak Wawan mau tanya, kita ada beberapa cabang, memungkinkan tidak Pak kedepannya perusahaan kami dibuatkan pemusatan PPH 2326 sama seperti pemusatan PPN-nya. Jadi begini Bapak, terkait pemusatan PPH itu tidak ada ya istilah pemusatan PPH Bapak. Jadi kalau PPN iya memungkinkan terkait pemusatan PPN. Kalau PPH itu baik cabang maupun pusat itu punya kewajiban masing-masing. Nah, sama misalnya seperti pertanyaan begini, pusatnya Ibu Pot misalnya sudah menjalankan, kita cabang wajib nggak Pak? Seperti itu. Nah, atau kemudian gimana, apakah kita wajib daftar nggak? Seperti itu kan untuk Ibu Potnya. Nah, ini masing-masing kewajibannya ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang persyaratan yang ada di pusat belum tentu sama dengan yang di cabang.
ya kan? Tadi kan ada beberapa ketentuan di mana wajib kalau sudah mencapai syarat tertentu harus secara elektronik, ya. Tapi kalau misalnya cabangnya tidak memenuhi, ya sudah cabangnya tidak ibu pot kan begitu. Seperti itu Bapak. Jadi memang tidak ada keterkaitannya. Dari jumlah ferry ya. Transaksi di atas jasa bulan Juni tetapi dibayarkan bulan Juli ya. Di atas tanggal 10. Bagaimana perlakuan bukti potongnya? Oke. Dibayarkannya bulan Juli. Nah, ini sebenarnya kembali lagi ke aturan terkait Bupot tadi ya. Bupot itu dibuat dibuat di masa saat terutangnya pajak itu ataupun bulan transaksi ya dari Ibu Olivia ya. Jadi seharusnya memang dibuatkannya untuk yang masa Juni ya, karena transaksinya terjadi di bulan Juni seperti itu. Oke. Bagaimana cara penginputan PPh 23 yang pemotongannya per termin karena sistem pembayarannya juga per termin? Baik, kalau memang pemotongannya per termin berarti nanti sesuai dengan terminnya ya Bapak ya, dari PDAM ya. Oke, dari PDAM pemotongannya per termin berarti ya nanti lakukan pemotongan PPh 23-nya sesuai terminnya ya. Menurut saya sudah cukup jelas. Oke, dari Ibu Mia Deara Mayuni, untuk membuat bupotnya dengan import Excel. Untuk format Excelnya seperti apa ya Pak? Oke, formatnya yang jelas nanti bisa diunduh ya di aplikasi Ibu Potnya, sehingga nanti akan ada ketentuan-ketentuan terkait persyaratan inputannya seperti itu. Formatnya nanti akan ada di aplikasi. Baik, mungkin sudah terjawab semua Bapak Ibu di kolom chat. Mungkin ada lagi yang mau bertanya secara langsung, mungkin bisa raise hand. Kalau tidak ada kita cukupkan karena memang waktunya sampai jam 10 saja Bapak Ibu. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Jemla, kapan bikin SE atau surat elektronik ya? Itu sebelum waktunya itu sebelum melakukan pelaporan elektroniknya, ya. Kalau misalkan ingin mengajukan dari sekarang boleh, ataupun nanti menunggu masa Agustus misalkan juga boleh, seperti itu. Oke Bapak Ibu, mungkin file PPT-nya apakah bisa dikirim? File PPT-nya nanti silakan hubungi kontak yang ada di surat ya Bapak Ibu. Di kontaknya itu Bapak bisa chat WA, nanti minta dikirimkan langsung ke situ. Ke WA Bapak Ibu ya, silakan nanti langsung di kontak di surat yang undangan yang Bapak Ibu terima. Oke, ini terakhir mungkin sebelum saya tutup Bapak Ibu, ada juga beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaporan SPT tahunan Bapak Ibu ya. Ini mungkin ada beberapa perusahaan yang masih belum melaporkan SPT tahunan, silakan ya, karena masih terbuka kesempatannya, silakan dilakukan pelaporan. Begitupun juga dengan SPT masa, apabila memang ada yang belum melaporkan, silahkan segera laporkan. Kemudian yang kedua, kita ini Bapak Ibu, karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, dan juga DJP sudah mengeluarkan beberapa paket istilahnya pemerintah sudah mengeluarkan beberapa paket kebijakan terkait pajak. Silakan bagi perusahaan yang ingin memanfaatkan insentif PMK 86 ya terkait insentif pajak ini untuk segera mengajukan permintaan terkait insentif itu ya. Karena mungkin dirasa di awal ada persyaratan yang cukup memberatkan, sekarang dengan peraturan terbaru ini sudah lebih dimudahkan terkait dengan proses pemberian insentifnya.
Ya, silahkan jadinya jangan ragu-ragu Bapak Ibu karena fungsi pajak juga sebagai istilahnya stimulus ekonomi sehingga tentunya kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak usaha juga yang terdampak terkait COVID-19 ini. Jadi silahkan manfaatkan mumpung selagi bisa sehingga usaha Bapak Ibu juga bisa terakomodir untuk keberlangsungannya. Kemudian insentif ini Bapak Ibu dilakukan perpanjangan ya sampai dengan masa Desember 2020 ya. Ini informasi yang cukup update juga. Jadi yang sebelumnya terbatas di bulan September ini diperpanjang 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Jadi insentifnya bisa dinikmati sampai dengan akhir tahun seperti itu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti sekali lagi untuk bahan PowerPoint-nya silahkan mintakan ke nomor yang tertera di undangan. Ya. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya.